Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Divine Priamalia. Saya dokter muda yang sedang menjalani kegiatan kepaniteraan klinik media di Departemen Radiologi RSUP Sanglah, Denpasar, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tinjauan pustaka saya yang berjudul Lung Cancer dengan pembimbing Dr. Pande Putu Yuli Anandasari, spesialis radiologi konsultan. Baik, jadi langsung saja untuk pada latar belakang pengangkatan topik ini sebagai tinjauan pustaka, yakni sebagaimana kita ketahui bersama bahwa organ penting dalam sistem pernafasan yakni paru-paru. Nah, pada organ paru-paru ini sendiri apabila terjadi gangguan maupun suatu penyakit dapat menimbulkan efek yang serius atau masalah yang serius karena dapat mengganggu daripada pertukaran oksigen yang terjadi pada paru-paru itu sendiri. Nah, secara konsep sendiri untuk penyakit biasanya dibedakan menjadi penyakit yang menular maupun untuk penyakit yang tidak menular. Nah, begitu pula yang dapat terjadi pada organ paru-paru, di mana beberapa penyakit menular seperti pada infeksi-infeksi yang terjadi pada paru-paru, yakni seperti yang biasa kita ketahui ada penyakit TB yang bisa disebabkan karena bakteri, kemudian bisa juga infeksi disebabkan oleh virus maupun oleh jamur. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu penyakit pada paru yang tidak menular. Namun, saya rasa perlu mendapatkan perhatian yang khusus karena penyakit ini merupakan salah satu kanker yang paling umum ditemukan di dunia, bersamaan dengan kanker-kanker yang paling tinggi insidensinya, yakni seperti kanker payudara dan juga kolorektal. Penyakit yang saya maksud yakni penyakit kanker paru-paru, di mana dalam beberapa studi menyebutkan bahwa insidensi daripada kanker paru-paru ini sendiri terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada catatan tahun 2018, di mana disebutkan bahwa kasus baru kanker paru-paru ini mencapai angka 230.000 kasus yang baru. Kemudian untuk kanker paru-paru ini sendiri juga memiliki angka mortalitas yang tinggi, di mana dengan estimasi kematian mencapai 1.500 kasus, dan juga disebutkan angka mortalitas ini terus meningkat setiap tahunnya, yakni mencapai 9,6 juta. Nah, salah satu modalitas untuk imaging yang biasa digunakan oleh para klinisi untuk menegakkan diagnosis atau mengetahui daripada penyakit kanker paru ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan chest X-ray, di mana pada pemeriksaan tersebut dapat didapatkan gambaran yang paling umum, yakni adanya massa atau tumor pada paru. Namun, massa atau tumor pada paru ini tidak spesifik hanya ditemukan pada kanker paru-paru, karena ada beberapa penyakit yang dapat menunjukkan manifestasi yang serupa, seperti penyakit infeksi yang terjadi pada paru-paru, yakni oleh bakteri, virus, maupun jamur. Kemudian dalam sebuah studi juga menyebutkan bahwa melaporkan suatu kasus, yakni di mana ada suatu pasien yang mengalami penyakit yang berkaitan dengan imunoglobulin 4 yang menunjukkan manifestasi yang serupa dengan kanker paru, yakni adanya massa pada paru. Dan juga pada studi lainnya, studi laporan kasus yang lain menyebutkan adanya pasien dengan diagnosis gastrointestinal stromal tumor, menunjukkan gambaran manifestasi adanya massa paru yang terisolasi. Nah, mengingat daripada insidensi daripada kanker paru ini sendiri, di mana WHO sendiri sudah menyebutkan bahwa estimasi insiden dari kanker paru ini diperkirakan akan meningkat mencapai 300% pada tahun 2030. Dan juga mengingat daripada tren insiden sendiri dari kanker paru-paru ini, dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tren insidennya mengikuti daripada Human Development Index dari suatu negara. Jadi pada negara-negara dengan Human Development Index yang tinggi dapat ditemukan pula insiden kanker paru yang tinggi. Hal ini karena bisa disebabkan karena sudah advance-nya daripada alat-alat screening dan juga terapi, sehingga untuk
penegakan diagnosisnya sendiri sudah banyak ditemukan dan lebih akurat. Kemudian untuk dari kesadaran masyarakatnya sendiri tentang pemeriksaan kesehatan, yakni dengan rutin melakukan follow up medis. Jadi untuk screeningnya sendiri lebih sering ditemukan pada negara-negara dengan Human Development Index yang tinggi, seperti pada Amerika dan juga Inggris. Namun beberapa studi menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tren insidensi dari kanker paru ini sendiri juga mulai meningkat pada negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan tren daripada kebiasaan merokok juga sudah mulai meningkat pada negara-negara berkembang. Nah, mengingat gejala yang dimunculkan pada kanker paru-paru ini sangat umum, di mana gejalanya dapat dijumpai pada penyakit lain yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi saya rasa sangat penting untuk membahas terkait bagaimana diagnosis dan juga cara untuk pemberian terapi daripada kanker paru ini agar nantinya bisa memberikan manfaat kepada pasien lebih baik. Adapun rumusan masalah dalam tinjauan pustaka ini yakni sebagai berikut yang terlampir. Kemudian untuk tujuannya sendiri dari penyusunan dari tinjauan pustaka ini untuk menjawab daripada rumusan masalah yang ada. Kemudian untuk manfaatnya sendiri dibedakan menjadi manfaat khusus, di mana dengan harapan dapat menambah wawasan terkait kanker paru-paru, sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dalam penegakan diagnosis kanker paru dan dalam pemberian terapi. Kemudian untuk manfaat umum sendiri, yakni untuk menambah jumlah literatur dan juga pembahasan terkait kanker paru, sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai kepustakaan bagi karya-karya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yakni pembahasan terkait isi. Untuk yang pertama yakni anatomi paru-paru itu sendiri. Jadi untuk paru-paru sendiri letaknya itu berada pada rongga dada, di mana untuk normalnya paru-paru ini bersifat ringan, lunak, dan juga menyerupai spons. Nah, untuk paru-paru sendiri normalnya dapat mengempis hingga sepertiga ukuran aslinya. Nah, untuk paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yakni paru-paru sisi kanan dan juga paru-paru sisi kiri. Nah, untuk masing-masing daripada paru-paru ini diselimuti oleh sebuah kantong serosa yang disebut kantong pleura, di mana terdiri dari dua lapisan serosa. Yang pertama yakni pleura visceralis yang langsung membungkus paru-paru, dan juga untuk yang kedua ini ada pleura parietalis yang mana membungkus sisi dalam daripada rongga dada. Nah, berikut merupakan gambaran anatomi dari paru-paru beserta pleura secara penampang ventral dan juga dorsal. Nah, untuk normalnya sendiri secara anatomi paru-paru kanan sedikit lebih besar karena adanya jantung yang menempati ruang mediastinum ini sedikit menonjol ke kiri. Dan juga adanya fissura horizontalis dan juga fissura oblika membagi paru-paru kanan dan juga kiri menjadi beberapa lobus. Seperti yang dilihat pada gambar, di mana paru-paru kanan dibagi menjadi 3 lobus, yakni lobus superior, lobus medius, dan juga inferior. Sedangkan untuk paru-paru kiri dibagi menjadi 2 lobus, yakni lobus superior dan juga inferior. Nah, untuk masing-masing dari paru sendiri memiliki bagian apex dan juga basal. Nah, untuk masing-masing paru-paru juga memiliki 3 permukaan, yakni fascia costalis, fascia mediastinalis, dan juga fascia diafragmatica. Untuk paru-paru juga memiliki 3 tepi, yang mana disebut margo anterior, kemudian margo inferior, dan juga margo posterior. Berikut merupakan gambaran daripada tepi-tepi paru. Baik, untuk selanjutnya ini pembahasan terkait fisiologi daripada pernafasan. Jadi untuk dalam sistem pernafasan sendiri dikenal ada 2 sistem respirasi. Jadi untuk yang pertama itu ada respirasi seluler dan juga respirasi eksternal. Di mana respirasi seluler sendiri merupakan suatu proses respirasi yang terjadi di dalam sel, dan biasanya itu terjadinya di mitokondria yang ada pada sel.
Nah, adapun peranan penting daripada sistem pernafasan itu sendiri, yakni untuk menjaga homeostasis daripada tubuh dan juga laju metabolisme yang terjadi pada tubuh. Nah, untuk respirasi seluler sendiri, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, merupakan metabolisme yang terjadi di dalam sel, yakni tepatnya pada mitokondria. Nah, sedangkan untuk respirasi eksternal sendiri, itu merupakan proses pertukaran udara dari atmosfer ke dalam sel tubuh. Nah, untuk respirasi eksternal sendiri dibedakan atau terbagi menjadi 4 tahapan dan juga sebelum memasuki paru-paru, udara memasuki saluran nafas terlebih dahulu, di mana saluran nafas ini merupakan berupa tabung panjang yang terbentang dari hidung hingga masuk ke rongga paru-paru, hingga nantinya masuk ke rongga paru-paru. Jadi udara sebelum mencapai paru-paru memasuki saluran nafas terlebih dahulu. Nah, adapun berikut merupakan tahapan daripada respirasi eksternal, di mana untuk yang pertama ini terjadi ventilasi paru-paru, di mana pada tahapan ini oksigen dari atmosfer memasuki alveoli paru-paru dan karbon dioksida dilepaskan menuju atmosfer secara bergantian, dan hal ini terus terjadi. Untuk tahapan yang kedua, yakni disebut difusi oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen dan juga karbon dioksida ini terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida pada alveoli dan juga darah yang terjadi di dalam kapiler pulmonal. Dan untuk tahapan yang ketiga, yakni pengangkutan oksigen dan juga karbon dioksida serta cairan tubuh dari dan juga menuju sel jaringan. Untuk tahapan yang keempat, yakni pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel jaringan dan darah secara difusi yang menembus kapiler sistemik. Nah, berikut merupakan gambaran daripada perjalanan udara melewati saluran nafas. Jadi di mana udara dari atmosfer masuk melalui hidung atau bisa masuk melalui mulut pada saat terjadi gangguan pada hidung atau terjadi sumbatan pada hidung. Kemudian udara akan memasuki faring, yang dimana nanti faring akan bercabang lagi menjadi esofagus dan juga trakea. Trakea untuk jalannya nafas menuju paru-paru, sedangkan esofagus untuk jalannya pencernaan atau makanan menuju lambung. Nah, untuk saat trakea ini pada saat menelan terjadi refleks menutup pada trakea, sehingga makanan yang kita makan tidak masuk ke organ paru-paru. Kemudian setelah memasuki trakea, udara akan memasuki percabangan daripada trakea, yakni yang disebut bronkus principalis, di mana bronkus ini akan memasuki paru-paru dari sisi lateral kaudal, kemudian akan bercabang lagi menjadi percabangan yang lebih kecil disebut bronchiolus, dan juga hingga mencapai mencapai struktur terakhir, yakni berupa kantong-kantong yang berbentuk anggur disebut alveolus. Disinilah tempat proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, untuk selanjutnya yakni mekanisme sendiri terjadinya pertukaran udara antara atmosfer dan juga menuju ke paru-paru. Jadi untuk udara sendiri ini bergerak dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Jadi untuk dari proses ventilasi ini sendiri dikenal ada tiga perbedaan tekanan. Yang pertama yakni tekanan atmosfer yang dimana cenderung lebih tinggi daripada tekanan pada pleural maupun pada rongga daripada toraks. Jadi itulah mengapa sebabnya udara dapat mengalir dari atmosfer menuju ke paru-paru. Nah, berikut merupakan histologi dari paru-paru sendiri. Nah, jika membicarakan terkait histologi paru-paru, di mana disebutkan tadi sebelumnya bahwa udara memasuki paru-paru melalui saluran nafas terlebih dahulu. Jadi untuk struktur yang sudah berada pada paru-paru atau sudah memasuki atau terdapat di dalam paru-paru ini dimulai dari bronkus sekunder dan juga bronkus tersier. Jadi untuk bronkus sekunder ini sendiri merupakan percabangan langsung dari bronkus primer yang akan menuju setiap lobus di paru-paru kanan maupun di
paru-paru kiri. Jadi bronkus sekunder ini bertanggung jawab untuk menyalurkan udara pada setiap lobus yang ada pada paru-paru. Oleh sebab itu, bronkus ini juga sering dikenal sebagai bronkus lobaris. Nah, selanjutnya saat bronkus lobaris sebelumnya memasuki lobus paru-paru, maka akan bercabang menjadi saluran yang lebih kecil yang disebut sebagai bronkus tersier atau segmental, di mana setiap bronkus segmental ini diselimuti oleh jaringan paru-paru yang jelas dan juga dikenal dengan sebutan bronkopulmonal segmental. Untuk selanjutnya, yakni dari bronkus segmental ini akan bercabang menjadi susunan yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini sendiri tidak ditemukan adanya susunan tulang rawan di bagian dindingnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, di mana pada bronkus primer biasanya disertai adanya struktur tulang rawan yang berbentuk C karena merupakan percabangan langsung dari trakea. Nah, untuk bronkiolus ini sendiri memiliki diameter kurang dari 1 mm dan pada lapisan epitelnya terdapat sel clara yang dapat mengeluarkan sekret dan melindungi bronkiolus dari toksin-toksin yang ikut terhirup saat proses pernafasan. Nah, sel clara ini sendiri merupakan sel silindris dengan bagian puncak berbentuk kubah dan memiliki mikrofili yang pendek dan tumpul. Nah, selain sel clara itu sendiri, pada epitel bronkiolus juga dapat dijumpai sel goblet, bahkan sel kuboid selapis. Sedangkan pada lamina proprianya, kita bisa temukan adanya kelenjar, tidak terdapat adanya kelenjar, melainkan jaringan longgar dengan serat otot polos. Berikut merupakan gambaran sel clara. Nah, baik untuk selanjutnya, yakni pembahasan terkait alveoli, histologi daripada alveoli, di mana alveoli saya sebutkan sebelumnya merupakan kantong-kantong kecil berupa buah anggur, tempat terjadinya pertukaran udara. Nah, untuk alveolus ini sendiri terdiri atas pneumosit tipe 1 yang lebih tipis dan juga pneumosit tipe 2 yang lebih besar, serta terdiri juga dari makrofag. Nah, untuk epitel alveolus sendiri berbentuk gepeng, selapis dan sangat tipis. Nah, untuk definisi kanker paru-paru sendiri merupakan menurut WHO, kanker paru-paru sendiri merupakan seluruh keganasan yang berasal dari paru-paru itu sendiri, atau primer berasal dari paru-paru itu sendiri. Namun secara medis atau klinis, kanker paru-paru atau kanker paru primer merujuk pada kondisi adanya tumor yang bersifat ganas yang berasal dari epitel bronkus atau biasa disebut dengan karsinoma bronkus atau bronkogenik karsinoma. Nah, adapun epidemiologi daripada kanker paru sendiri, di mana secara global insidensi atau tren insiden daripada kanker paru ini sangat tinggi ditemukan pada negara-negara dengan Human Development Index yang tinggi seperti Amerika dan juga Inggris. Mengingat di mana pada negara-negara ini juga tren merokok terjadi lebih awal, sekitar tahun 1900-an. Nah, namun beberapa studi menyebutkan untuk di Asia sendiri, insidensi tertinggi daripada kanker paru hingga saat ini tercatat terjadi di Jepang. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, untuk tren insiden ini mulai ditemukan pada negara dengan tren merokok yang tinggi. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, bahwa pada Amerika sendiri untuk tren merokok ini sudah ditemui sejak tahun 1970-an, sehingga insidensi daripada kanker paru lebih tinggi ditemukan pada Amerika. Dan untuk selanjutnya yakni pada Inggris yang tingkat insidensinya hampir mirip dengan Amerika, di mana untuk tren merokok sendiri mulai terkenal sekitar tahun 1940-an hingga 1970-an. Sehingga insidensi daripada kanker paru sendiri mengikuti daripada tren merokok tersebut. Nah, untuk yang kedua, insidensi dan mortalitas tercatat lebih tinggi terjadi pada laki-laki. Namun, beberapa studi juga menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, insidensi pada wanita mulai meningkat. Hal ini terkait dengan faktor-faktor
di luar merokok, seperti paparan zat-zat berbahaya atau zat-zat karsinogen yang terhirup secara berulang dalam waktu yang lama. Dan juga adanya faktor-faktor genetik yang bisa meningkatkan daripada resiko terjadinya kanker paru. Nah, untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan catatan WHO, bahwa kanker paru ini merupakan kanker yang paling sering ditemui pada laki-laki, dan merupakan kanker terbanyak kelima pada wanita. Nah, untuk kanker paru-paru sendiri jarang ditemui pada usia muda, yakni kurang dari 40 tahun, dan mulai meningkat insidensinya pada usia 70 tahun ke atas. Nah, untuk etiologi dan patogenesis. Nah, untuk penyebab utama dan juga mekanisme awal terjadinya dari kanker paru-paru ini sendiri belum ada yang menjelaskan secara pasti. Namun beberapa studi menyebutkan bahwa paparan zat-zat yang bersifat karsinogen dalam waktu cukup lama dan juga terjadi secara berulang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker paru-paru. Selain itu ada beberapa literatur juga yang menyebutkan bahwa terjadinya perubahan DNA dapat mengaktifkan daripada onkogen dan juga meningkatkan daripada tumor stresor, di mana perubahan dari DNA ini sendiri bisa didapatkan seseorang atau individu dari penurunan genetik atau pewarisan genetik dari keluarga. Nah, namun ada beberapa literatur juga yang menyebutkan ada 4 tahapan perkembangan dari sel tumor. Untuk yang pertama yakni inisiasi daripada tumor, di mana pada tahapan ini yakni terjadi kerusakan genetik yang irreversible yang menyebabkan perubahan pada DNA dan nantinya bisa mengaktifkan daripada onkogen itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yakni tahapan tumor promotion, di mana pada tahapan ini terjadi proliferasi pada ponsel tertentu yang mana bila semakin membelah diri maka akan memungkinkan untuk sel-sel tersebut menjadi memiliki sifat yang ganas. Nah, setelah itu akan berlangsung ke tahapan yang selanjutnya, yakni malignant conversion, di mana pada sel-sel yang bersatu tersebut akan menjadi kumpulan sel yang berfenotip ganas dan juga dapat berkembang dengan cepat. Karena pada tahapan ini sel-sel tersebut sudah kebal atau tahan terhadap proses apoptosis. Nah, untuk yang selanjutnya yakni progresi daripada tumor. Nah, apabila kumpulan sel ganas tersebut terus berkembang secara pesat, maka akan bisa menginvasi daripada jaringan lain di regionalnya. Nah, adapun beberapa faktor resiko yang disebutkan dapat meningkatkan terjadinya kanker paru, yang pertama atau penyebab faktor utamanya yakni disebutkan kebiasaan merokok. Untuk yang kedua yakni adanya faktor genetik yang bisa diturunkan dari orang tua atau familial, beberapa kelainan familial yang bisa diturunkan. Terdapat beberapa kelainan genetik yang disebutkan berperan dalam peningkatan insidensi daripada kanker paru. Salah satunya yakni mutasi daripada gen endothelial growth factor. Dan untuk selanjutnya yakni jenis kelamin, di mana untuk disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih beresiko mengalami kanker paru-paru. Hal ini mungkin berkaitan juga dengan kebiasaan atau tren insiden merokok yang terjadi pada laki-laki. Nah, untuk faktor resiko yang lainnya yang selanjutnya ini usia, di mana untuk kanker paru-paru sendiri disebutkan lebih sering terjadi pada usia lebih dari 70 tahun dan jarang ditemukan pada usia muda. Nah, untuk yang kedua yakni adanya unsur atau faktor resiko geografi, di mana dalam beberapa studi menyebutkan insidensinya meningkat pada ras tertentu seperti ras Hispanik dan juga pada Afrika Amerika. Nah, dan juga pada negara-negara dengan tingkat Human Development Index yang tinggi seperti Amerika dan juga Inggris. Kemudian untuk faktor resiko lainnya yakni polusi udara, di mana disebutkan sebelumnya bahwa pada epidemiologi pada negara-negara berkembang seperti China, Indonesia, Jepang, untuk insidensi kanker parunya sudah mulai meningkat. Hal ini juga berkaitan dengan paparan daripada polusi udara, di mana pada negara-negara di Asia masih tinggi untuk paparan gas hasil pembakaran batu bara ataupun kayu dengan ventilasi
rumah yang buruk. Kemudian faktor lain yakni pekerjaan, di mana disebutkan ada beberapa pekerjaan atau profesi yang sangat beresiko terpapar zat-zat berbahaya yang sangat tinggi, seperti asbestos, kemudian arsen, yang biasanya pada contohnya seperti obat-obat hama yang digunakan pada pertanian. Kemudian untuk faktor yang lainnya yakni diet, di mana disebutkan juga pola makan dapat mempengaruhi insidensi daripada kanker paru, seperti kebiasaan mengkonsumsi dairy product, yakni hasil-hasil olahan dari susu sapi, kemudian daging merah, dan juga kurang konsumsi dari vitamin A disebutkan dapat meningkatkan daripada faktor resiko terjadinya kanker paru. Nah, untuk faktor lain juga disebutkan dapat meningkatkan insidensi daripada kanker paru, di mana faktor lain ini sendiri dimaksudkan adanya kondisi penyakit lain yang terjadi pada paru, seperti penyakit kronis atau infeksi yang terjadi pada paru sebelumnya. Nah, adapun jenis-jenis daripada kanker paru sendiri dibedakan menjadi dua secara histologi, yakni small cell lung carcinoma dan juga non small cell lung carcinoma, di mana untuk insidensinya sendiri lebih sering ditemukan dengan tipe non small cell lung carcinoma. Untuk yang pertama yakni small lung cell carcinoma, di mana untuk sifatnya sendiri yakni tumbuh secara agresif dan bentuknya menyerupai biji gandum. Oleh sebab itu sering disebut sebagai oat cell carcinoma dan didominasi oleh sel-sel kecil yang hampir secara keseluruhan terisi mukus dan sedikit nukleoli dan sebaran daripada kromatin. Untuk karsinoma sel yang menyerupai pseudoroset dan cenderung berkumpul mengelilingi pembuluh darah halus. Ditemukan banyak sel-sel bermitosis, namun banyak pula komponen DNA yang terlepas menyebabkan tampak gambaran gelap di sekitar pembuluh darah. Nah, untuk non small cell lung carcinoma sendiri dibedakan menjadi beberapa tipe. Berikut merupakan yang pertama yakni tipe yang paling sering dijumpai pada laki-laki, yakni adenokarsinoma, di mana secara definisi sendiri adenokarsinoma paru ini merupakan keganasan yang menyangkut epitel paru dengan diferensiasi kelenjar dan produksi musin. Letaknya biasanya di perifer. Adenokarsinoma biasanya mengeluarkan marker pneumokistik seperti TTF1 dan juga napsin, sehingga pemeriksaan pada dua molekul tersebut disebutkan sangat spesifik untuk mendeteksi daripada adenokarsinoma. Berikut merupakan gambaran susunan histologi daripada adenokarsinoma. Kemudian untuk yang selanjutnya, tipe yang selanjutnya yakni squamous cell carcinoma, di mana untuk tipe ini ditemukan 20% dari total tumor paru. Dan untuk angka survival rate-nya disebutkan lebih baik daripada tipe sebelumnya, yakni adenokarsinoma. Di mana untuk karakteristiknya sendiri, untuk letaknya biasanya terletak di sentral paru, dan juga dapat berbentuk kavitas bila sudah mencapai ukuran yang besar. Dan dapat ditemukan adanya keratinisasi, kemudian dengan adanya jembatan intraseluler. Nah, dan juga dapat dijumpai massa solid dengan pola pertumbuhan seperti bersarang. Untuk inti sel dari tumornya sendiri biasanya hiperkromatik dengan nukleus yang tampak tak mencolok, disertai adanya sitoplasma yang sedang hingga dapat melimpah. Nah, untuk jenisnya sendiri dibedakan menjadi tiga, yakni keratinisasi, non-keratinisasi, dan basaloid. Nah, berikut merupakan gambaran histologi dari tipe-tipe daripada squamous cell carcinoma, di mana untuk gambaran yang A itu sendiri merupakan SCC keratinisasi dengan gambaran menyerupai keratin yang berbentuk mutiara. Untuk yang B yakni adanya gambaran jembatan intraseluler. Kemudian untuk gambaran yang C yakni gambaran tipe non keratinisasi tanpa gambaran keratinisasi yang jelas atau jembatan interseluler yang terlihat. Nah, untuk pewarnaan untuk yang D sendiri yakni gambaran sel tumor dengan pewarnaan positif untuk P40. Nah, untuk tipe yang selanjutnya yakni karsinoma sel basal, di mana untuk subtipe ini merupakan kanker yang sangat jarang ditemukan, yakni sekitar insidensinya sekitar 3% dari total kanker paru yang ada.
Untuk tumor pada kasus karsinoma sel besar ini biasanya terletak di perifer paru dengan ukuran yang cukup besar dan menunjukkan adanya gambaran nekrotik. Nah, karena gambarannya hampir sama dengan yang dijumpai pada squamous dan juga pada adenokarsinoma sendiri, maka disarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan imunohistokimia untuk mengkonfirmasi daripada tipe karsinoma sel besar ini. Nah, untuk jenis-jenis lainnya yakni ada adenosquamous karsinoma yang merupakan tipe kanker atau kanker yang bermanifestasi sebagai gabungan tanda pada adenokarsinoma dan squamous cell karsinoma. Untuk yang kedua yakni pleomorphic cell spindle dengan ukuran sel raksasa. Nah, sesuai namanya, gambaran tumor pada kanker ini menunjukkan adanya diferensiasi sel spindle dan atau adanya giant cell seperti diferensiasi dari karsinoma. Nah, untuk yang selanjutnya ini karsinosarkoma, di mana kanker yang terdiri dari gabungan unsur non small cell lung cancer dan juga sarkoma, seperti gambaran rhabdomyosarkoma, chondrosarkoma dan juga osteosarkoma. Nah, untuk diagnosis daripada kanker paru ini sendiri dapat ditegakkan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yakni dengan dilakukannya anamnesis, yakni dokter dapat menggali informasi terkait gejala dan juga faktor resiko yang mungkin meningkatkan resiko terjadinya kanker paru dengan menggunakan prinsip anamnesis yang umum digunakan pada dunia kedokteran, yakni dengan menggunakan basic 4 dan juga secret 7. Untuk selanjutnya ini dapat dilakukan pemeriksaan fisik, yakni bisa berupa pemeriksaan tampilan umum dari pasien, kemudian pemeriksaan fisik torak, dan juga pemeriksaan kelenjar getah bening atau regional lymph node. Untuk yang ketiga, yakni dapat dilakukan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini dapat terdiri dari pemeriksaan imaging, sitologi, histopatologi, dan juga imunohistokimia. Baik, untuk manifestasi sendiri yang dapat ditemukan pada anamnesis, untuk yang pertama yakni adanya keluhan batuk yang dengan onset yang lama, bisa disertai atau tanpa adanya darah. Kemudian gejala yang khas sendiri pada kanker paru yakni adanya nyeri dada, nafas pendek, kemudian penurunan, bisa disertai adanya gejala penurunan berat badan yang juga dapat disertai adanya penurunan nafsu makan. Nah, karena pada sebagian besar kasus kanker paru, pasien datang ke pelayanan kesehatan sudah dengan stadium yang tinggi. Hal ini mungkin bisa dikarenakan tumor yang terjadi sendiri tidak tampak secara kasat mata atau terletak di dalam, dan juga untuk gejalanya sendiri sangat umum. Jadi mungkin pada kondisi-kondisi yang sangat buruk, pasien akan datang ke mencari pertolongan dari pelayanan kesehatan. Dan biasanya pada kondisi-kondisi tersebut dapat juga ditemukan tanda-tanda metastasis, yakni seperti mual, muntah, nyeri kepala, pembesaran regional daripada kelenjar getah bening, dan juga bisa ditemukan adanya tanda gejala nyeri tulang. Pada pemeriksaan fisik sendiri bisa didapatkan gambaran penurunan daripada tampilan umum, kemudian suara abnormal pada auskultasi, nyeri tekan, kemudian benjolan pada regional lymph node, seperti pada leher, aksila, dan juga bisa pada dinding dada itu sendiri. Dapat ditemukan juga tanda-tanda pembesaran daripada hepar dan juga asites. Untuk pemeriksaan imagingnya sendiri, yang pertama yang jadi modalitas pertama yakni fototoraks, di mana ini sangat disarankan untuk dilakukan karena pemeriksaannya yang sederhana, tanpa membutuhkan persiapan dan juga harganya yang murah. Nah, pada pemeriksaan ini dapat ditemukan gambaran massa pada paru. Nah, untuk apabila massa pada paru tersebut kita curigai, kita akan melihat lokasi dan juga ukuran dari lokasi, batas, dan juga ukuran daripada gambaran fototoraks tersebut. Dan biasanya fototoraks yang dilakukan yakni foto AP lateral. Nah, apabila kita curigai adanya atau cenderung gambaran tumor tersebut cenderung mengarah ke keganasan, kita dapat melakukan pemeriksaan yang lebih advance, yakni dengan melakukan computed tomografi atau CT scan untuk mendapatkan gambaran daripada jaringan tumor yang lebih jelas. Untuk pemeriksaan imaging yang lainnya dapat dilakukan pemeriksaan MRI, USG abdomen apabila dicurigai adanya hanya dilakukan apabila dicurigai adanya metastasis ke ekstrapulmonal. Dan juga bisa dilakukan jika memadai dan ada sumber dayanya, bisa dilakukan pemeriksaan bone scan untuk
menilai apakah terjadi metastasis pada tulang. Dan juga untuk pemeriksaan khusus yang belakangan ini marak dilakukan, yakni bronkoskopi, di mana pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran daripada lokasi primer daripada tumornya dan juga melihat lesi intralumen daripada tumornya sendiri, dan juga bisa dilakukan untuk mengambil spesimen untuk pemeriksaan histokimia maupun histopatologi. Nah, berikut merupakan contoh gambaran chest X-ray yang menunjukkan adanya gambaran penonjolan hilum kiri dan adanya gambaran opasitas noduler pada zona atas paru kiri. Nah, untuk yang selanjutnya ini contoh gambaran CT scan yang menunjukkan adanya spekulasi 2 nodul pada zona atas paru kiri. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang lain sendiri, yakni untuk yang pertama ada pemeriksaan sitologi, di mana pada pemeriksaan ini spesimen yang digunakan biasanya berasal dari sputum, karena pada kanker paru ini gejala yang paling sering dikeluhkan pasien adalah batuk, sehingga lebih mudah untuk mengambil daripada spesimen sputum ini sendiri. Selain sputum, ada spesimen lain yang bisa digunakan, yakni cairan pleura, atau kelenjar getah bening yang sedang mengalami pembekakan, kemudian atau bisa didapatkan dari hasil sikatan atau bilasan daripada pemeriksaan bronkoskopi. Nah, untuk selanjutnya ini pemeriksaan histopatologi, di mana untuk pemeriksaan ini merupakan gold standar untuk diagnosis kanker paru, karena kita dapat menilai dari jenis kanker itu sendiri berdasarkan susunan histologinya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ini pemeriksaan serologi, di mana pada pemeriksaan ini ini dilakukan terhadap marker molekul tertentu yang biasanya spesifik terhadap kanker paru, seperti gen EGFR, kemudian KRAS, kemudian ada fusi gen AML, ALK, CEA, dan NST. Nah, untuk selanjutnya staging daripada kanker. Setelah menegakkan diagnosis, maka dapat dilakukan staging daripada kanker paru itu sendiri. Di mana untuk sistem staging yang secara umum atau secara global sering digunakan, yakni dengan pengelompokan menggunakan TNM, yakni dengan mengevaluasi daripada ukuran daripada tumor itu sendiri, ada atau tidaknya pembengkakan atau keikutsertaan dari lymph node regional, kemudian ada atau tidaknya metastasis yang sudah terjadi. Nah, untuk pada tahun 2017 sendiri, untuk Union International Council of Cancer dan juga AGCC berkolaborasi dengan International Association Study of Lung Cancer bersama menyetujui untuk mempublikasi sistem staging terbaru, yakni sistem staging yang edisi ke-8, di mana untuk manfaat daripada staging kanker ini sendiri dapat menggambarkan prognosis pasien ke depannya, karena disebutkan pada pasien-pasien dengan stadium yang lebih rendah akan menunjukkan angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan juga kita juga dapat menjadikan staging kanker ini sebagai dasar dari kita pemilihan terapi, karena pada pemilihan terapi pada rencana tindakan pembedahan itu harus dinilai terlebih dahulu ukuran daripada tumornya. Nah, berikut merupakan deskriptor untuk T-nya sendiri, di mana ini diklasifikasikan berdasarkan ukuran daripada tumornya. Nah, untuk selanjutnya N-nya, yakni dengan menilai apakah ada keterlibatan daripada kelenjar getah bening regional di sekitar paru. Dan untuk yang deskriptor M-nya ini menilai adanya metastasis, untuk kita menilai ada atau tidaknya metastasis yang sudah terjadi. Nah, untuk pengelompokan daripada stadium kanker sendiri ini diadaptasi dari Deterbeck, di mana gabungan dari deskriptor yang sudah kita klasifikasikan nanti akan kita gabungkan dan akan ditentukan pasien termasuk atau mengalami stadium kanker yang mana. Nah, untuk tata laksana sendiri daripada kanker paru ini untuk yang pertama yakni pembedahan, di mana untuk tindakan pembedahan ini kita lakukan
dengan menilai atau mengevaluasi dari besaran tumornya itu sendiri, apakah layak reseksi atau tidak. Apabila bisa atau tumor layak reseksi, dapat dilakukan reseksi langsung, namun apabila tumor sedikit besar, dapat dilakukan gabungan pemberian terapi kemoterapi untuk dengan harapan dapat memperkecil ukuran daripada tumor. Untuk selanjutnya ini radioterapi, yang dimana untuk terapi ini bisa berperan sebagai terapi kuratif definitif, neoadjuvan, dan terapi paliatif. Nah, untuk terapi yang selanjutnya yakni kemoterapi, di mana terapi ini dapat diberikan sebagai terapi neoadjuvan atau terapi adjuvan. Kedua terapi ini diberikan berdasarkan waktu perbedaannya, yakni pada waktu pemberian dan tujuan dari pemberiannya. Pada kemoterapi neoadjuvan, biasanya diberikan pada fase prabedah, di mana kemoterapi ini diberikan dengan harapan dapat memperkecil ukuran tumor yang sedikit melebihi syarat marginal ukuran tumor untuk dapat direseksi. Sedangkan untuk kemoterapi adjuvan sendiri diberikan pasca bedah dengan tujuan untuk kontrol atau sebagai kontrol apabila terdapat sel sisa yang tidak terangkat saat pembedahan, atau dapat terjadi metastasis yang tidak dikenali saat pemeriksaan. Selain itu juga dapat diberikan sebagai terapi paliatif. Kemoterapi ini dapat dijadikan sebagai terapi paliatif. Kemoterapi adjuvan sendiri dapat diberikan pada stadium 2A, 2B, dan juga 3A. Nah, baik untuk tiba di penghujung, yakni pada sebagai ringkasan, di mana kanker paru ini merupakan kanker yang paling sering ditemukan. Untuk insidensinya sendiri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka mortalitas yang tercatat cukup tinggi. Untuk faktor utama atau faktor resiko yang disebutkan sangat berpengaruh terhadap insidensi kanker paru ini sendiri, yakni kebiasaan merokok. Dan untuk pembagian daripada jenis kanker paru, yakni small cell lung carcinoma dan juga non small cell lung carcinoma. Untuk penegakan diagnosisnya sendiri bisa dilakukan melalui tahapan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penunjang. Setelah dilakukan penegakan diagnosis, dapat dilakukan klasifikasi stadium daripada kanker yang dikelompokkan dengan menggunakan penilaian TNM itu sendiri. Dan untuk tata laksananya dapat berupa terapi pembedahan atau terapi radioterapi atau terapi kemoterapi, atau dapat diberikan kombinasi terapi pilihan dari ketiga terapi di atas tersebut. Nah, baik, sekian dari presentasi tinjauan pustaka saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.